Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Fikri Faridin MPDI selaku pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan PAI. Di sini saya Muhammad Samsul Arifin, semester 6 PAI kelas 6B, mau mencoba untuk mempresentasikan tentang perbandingan pendidikan yang di sini berjudul Jerman. Di sini saya mau mencoba untuk mempresentasikan profil Jerman secara singkat. Jerman terbentuk sejak zaman pertengahan pada masa Fransia Timur pada abad ke-8. Terbentuknya kekaisaran Jerman pada tahun 1871, kemudian didirikan tahun 1 Januari 1958 pasca kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Kemudian terpecah menjadi beberapa negara bagian dan kemudian kembali bersatu pada tanggal 3 Oktober 1990 dan disepakati sebagai Hari Persatuan Jerman. Kemudian untuk ideologi, ya ini pastinya ya memakai bahasa Jerman karena ya ideologi Jerman. Tapi di sini saya akan sampaikan dengan bentuk bahasa Indonesianya saja. Jadi ideologi persatuan, keadilan dan kebebasan itu di dalam ideologinya orang Jerman. Jadi tidak ada di situ ketuhanan, tidak ada. Kemudian jumlah penduduk mencapai 83 juta pada tahun 2019. Berarti dalam masalah penduduk ini Indonesia lebih unggul, lebih banyak daripada Jerman. Kemudian pendapatan per kapita mencapai ini kalau dirupiahkan itu per bulan ini bisa mencapai 43 juta per bulan. Masya Allah, banyak sekali. Kemudian untuk keagamaan Kristen 54%, kemudian ateis 34%, dan Islam ini cuma 6%. Kemudian untuk bentuk pemerintahan ini federal. Kemudian untuk nama ibu kota, kalau Indonesia punya Jakarta, Jerman punya Berlin. Pendidikan pertama kali dilakukan di gereja-gereja. Jadi untuk awal mula pendidikan di Jerman itu tidak langsung di sekolahan, tapi dilakukan di gereja-gereja. Kemudian secara resmi diatur oleh negara pada abad ke-17. Terus sistem pendidikan di Jerman ini yang pertama, pendidikan anak-anak pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, kemudian untuk kegiatannya ini meliputi pembibitan atau pengembangan karakter. Jadi ya kalau di Indonesia bisa disamakan dengan TK dan sebagainya itu. Kemudian yang nomor 2, pendidikan dasar. Ini berlangsung selama 4 sampai 6 tahun pendidikan dasar ini, sesuai dengan kebijakan negara federal masing-masing. Kemudian yang seterusnya, ini nomor 3, pendidikan menengah bawah terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yaitu 5 sampai 6 tahun, tingkatan kedua itu 6 tahun,
dan kemudian tingkatan yang ketiga 8 sampai 9 tahun. Kemudian yang nomor 4 ini pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi universitas di Jerman dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama yaitu universitas umum, kemudian universitas sains, yang ketiga universitas bakat. Bakat ini ya ada seni, musik, dan lain-lain, pokoknya yang hubungannya dengan bakat. Nah, selain itu ada juga sekolah kebutuhan khusus. Sekolah kebutuhan khusus. Kemudian pendidikan kejuruan. Kalau di Indonesia itu seperti SMK, itu mungkin seperti itu. Untuk info pendidikan di Jerman, ini Jerman itu peringkat pendidikannya tingkat dunia ini terbaik nomor 12, urutan 12. Kemudian jam belajar di sekolah ini selama 1 minggu hanya belajar 30 sampai 38 jam. Dan masuknya kalau di Indonesia biasanya masuk itu jam 7, di Jerman masuk jam 8. Sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta di Jerman total cuma kurang lebih 30 lembaga atau institut. Ini yang swasta. Jadi kebanyakan itu negeri. Kemudian untuk pendidikan agama Islam, ini pelajaran agama Islam bersifat kursus dan sudah mulai masuk kurikulum di Berlin. Total 20 sekolah di Berlin yang sudah memiliki pelajaran agama Islam. Kemudian untuk gaji guru ini sangat banyak sekali, sangat fantastis. Gaji guru paling rendah yaitu gaji guru SD saja ini bisa mencapai 86 juta per bulan. Kemudian untuk gaji guru sekolah menengah ini seperti sekolah MTS atau SMP gitu ya, dan yang sederajat ini bisa mencapai 106 juta per bulan. Dan untuk gaji dosen ini sangat banyak sekali ini, sampai menembus angka 186 juta per bulan. Kemudian masalah UN gitu, kalau di Indonesia ada ujian nasional, tapi untuk tahun sekarang itu sudah ditiadakan. Ini di Jerman tidak ada yang namanya ujian nasional, itu tidak ada. Mereka hanya menempuh ujian kelulusan tingkat satuan pendidikan sebagai syarat kelulusan, lalu masuk sekolah jenjang berikutnya dengan ujian matematika, membaca, dan menulis. Itu tadi profil singkat tentang Jerman dan sistem pendidikan, info pendidikan di Jerman. Tapi kita sebagai orang Indonesia ini, kita tidak perlu tidak perlu ngersulo, tidak perlu istilahnya menyesal kenapa saya kok dilahirkan di Indonesia, yakni di negara yang ketinggalan ini gitu, yang tidak maju itu. Jangan istilahnya jangan menyesal seperti itu. Kita harus tetap bersyukur, tetap bangga dalam artian bersyukur dalam sisi apa? Dalam sisi bahwasanya kita masih berada di daerah atau di negara yang mayoritas Islam. Karena berada di negara yang minoritas, berada di daerah minoritas itu sangat berat sekali gitu. Sangat berat sekali. Jadi kita harus tetap bersyukur gitu. Tapi kalau masalah pendidikan, ya masalah pendidikan ini masalah keilmuan, ya kita selalu melihat yang di atasnya gitu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.